Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan cara membebaskan diri dari hutang, sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Karena banyak sekali dari kaum muslimin dan muslimat, tatkala dia terhimpit dengan hutang ini, mereka banyak yang salah jalan. Mereka berpikir bahwa hutang ini hanya bisa diselesaikan dengan uang. Nah, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya menambah hutangnya, atau mencari pinjaman, atau mungkin dia menempuh jalan yang sebenarnya bukan solusi yang tepat. Maka di sini akan kami sampaikan beberapa perkara yang sangat-sangat penting yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang berhutang. Yang harus dilakukan adalah bertaubat. Bertaubat dengan taubatan nasuha. Entah itu dia berhutang karena sesuatu yang tidak urgent, atau dia berhutang dengan cara riba, atau dengan hal yang lain. Karena tatkala seseorang itu berhutang, maka terkadang dia terjerumus dalam dusta, ingkar janji, kemudian berbagai hal-hal yang rumit yang dihadapi oleh orang yang berhutang. Maka bertaubatlah dengan taubatan nasuha, yakni dengan memperbaiki dirinya, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi apa yang Allah larang, dan laksanakan apa yang Allah wajibkan, dan juga laksanakan apa yang disunnahkan. Kemudian setelah taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, yang kedua adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh, dengan melakukan ibadah yang wajib, yang sunnah, bersedekah, kemudian melakukan hal-hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang buruk. Terus mintalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di waktu-waktu yang mustajabah. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali berhutang. Sebagaimana di awal telah kami sampaikan bahwa hutang itu tidak hanya diselesaikan dengan uang saja. Sebenarnya lebih kompleks dari itu. Orang yang terhimpit, terlilit hutang, itu harus memperbaiki kehidupannya. Bukan hanya ekonomi, tapi seluruh kehidupannya. Jadi kehidupannya ini bermasalah, maka harus diperbaiki. Nah, yang pertama tadi kita taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, dia memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertakarub yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan amal saleh, tinggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, jangan berhutang. Itu konsep dasar yang harus dilakukan. Jangan dilanggar ini. Ini kalau dilanggar, tidak selesai permasalahannya. Jangan kembali membuka hutang baru. Kemudian yang keempat, setelah bertahan, bersabar, tidak berhutang, yang keempat, pikirkanlah bagaimana biar supaya bisa mendatangkan uang yang baru. Uang yang baru ini adalah uang yang dia peroleh dari hasil yang benar, hasil yang baik, dari kerja yang baik, dari usaha-usaha ikhtiar yang baik, yang benar-benar dia peroleh dari jalan karena jerih payah, karena usahanya dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami katakan uang yang baru. Kenapa demikian? Yang artinya yang baru yang benar-benar untuk dia, untuk haknya, untuk dia.
dia berhak untuk itu. Bukan dari minta, bukan dari hutang, atau dari sumber-sumber yang lain yang bukan karena usaha upaya dia. Jadi untuk orang yang berhutang, pikirkanlah. Jangan memikirkan asal dapat uang, jangan. Itu bukan solusi. Pikirkan, bagaimana caranya biar saya mendapatkan uang yang baru. Uang yang baru ini uang yang bersih, yang tidak ada kaitannya dengan haknya orang di situ. Ya, demikian yang kita maksud. Bekerja dengan pekerjaan yang halal, apapun itu, apapun bentuknya. Jadi kuli, ya, mungkin jadi apa yang terserah. Selama itu halal. Jangan melihat dari pandangan manusia, oh ini pekerjaan rendah, pekerjaan tinggi, enggak. Jangan melihat itu. Karena yang Allah lihat adalah upaya ikhtiar, ya, yang dilakukan menempuh jalan yang halal agar supaya bisa memperbaiki dirinya. Nanti Allah yang akan berikan jalan kemudahan. Kemudian yang berikutnya, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar yang mudah. Ingat, tugas antum bertakwa. Tidak usah antum memikirkan kira-kira ini bisa selesai dengan apa. Besok saya dapat uang berapa. Apakah bisa untuk membayar hutang. Dan tidak, itu bukan urusan antum. Ya, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang akan mengaturnya. Antum berusaha ikhtiar yang benar, berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu yang harus antum lakukan. Tidak usah memikirkan ini solusinya bagaimana. Ya, bisa meledos otak kita yang memikirkan itu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar Allah yang berikan. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tiada kita sangka-sangka. Karena kita ini terbatas. Ilmu kita, pengetahuan kita terbatas. Allah yang melingkupi segala sesuatu ilmunya. Ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi kebutuhannya. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh orang yang terhimpit hutang. Ya, sekali lagi solusinya bukan hanya dengan uang, apalagi mendatangkan hutang yang baru, bukan dengan itu. Tetapi dengan cara, ya, kiat-kiat yang sudah kita sampaikan tadi. Dan ikutilah dalam menjalankan kiat-kiat ini dengan as-sabru, dengan sabar. Sabar menahan pedih. Ya, menjalani kehidupan ini dengan penuh cobaan dan ujian ini dengan sabar. Ya, tidak ada orang yang, ya, tidak ingin merasakan sakit, tidak ingin merasa himpitan, tidak ingin menahan dirinya, merasa pedih, hidup enak-enak terus di dunia. Itu tidak ada. Orang-orang yang sukses, orang yang berhasil, jangan dilihat dari sisi hasilnya sekarang sudah berhasil. Dia dulu pernah mengalami pahit getirnya kehidupan. Seseorang yang sukses, dia dulunya pernah mengalami pahit getirnya kehidupan, dipenuhi dengan hujan air mata, kepedihan hati, dan seterusnya. Itu sudah mereka lalui, mereka ditempa, sehingga mereka sekarang berhasil. Maka jika ingin berhasil, ya, ikutilah jalan mereka, ya, bersabar di atas kepedihan itu, ya, selama dia tetap berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perahu yang berjalan di daratan. Ya, semuanya harus ditempuh dengan ikhtiar yang benar, ya, ikhtiar yang tidak menabrak larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah, nanti Allah akan berikan solusi-solusi, jalan keluar yang mudah bagi antum semuanya. Yassarallahu lana wa lakum, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.